Tempat ngevlog saya sore hari ini cukup menarik. Ini adalah tempat ngevlog terbaik yang pernah saya lakukan selama 5 tahun ya. Untuk bahas dunia fotografi. Jadi saya tuh tadi siang sempat kepengen banget yang namanya makan mie ayam gerobak biru. Jadi dan teman-teman tahu nggak, di belakang saya adalah mie ayam gerobak biru. Oke ya. Jadi kemarin saya intinya adalah miring. Kemarin saya barusan payout $36, sebentar saya cek ya. $36,47. Jadi ini pasca kemarin saya ditangguhkan karena pajak saya belum ngurus ya, belum resubmit. Dan bulan April ini saya sudah terbayarkan $36,47. Saya akan share kepada teman-teman semua di sini jenis-jenis fotonya seperti apa. Ada 7 foto. Teman-teman silahkan contek, angle-nya silahkan contek, description silahkan contek. Kalau keywords kayaknya mungkin nggak kelihatan di screenshot, tapi buat siapapun yang kepengen jualan foto, silahkan masuk ke Instagram saya. Tuh di situ ada satu link yang intinya itu kayak portofolio Shutterstock saya. Dulu banyak haters yang bilang bahwa Bima Adhitya tuh fotonya sampah gitu, nggak berkonsep. Ya kalau buat saya nggak apa-apa sih, nggak berkonsep, yang penting saya dapat duit aja terus setiap bulan, nggak ada masalah. Sedangkan yang mencibirkan tadi itu mungkin motret aja nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman stay tune, hari ini saya akan sharingin kepada teman-teman semua cara saya mendulang dolar dari jualan foto, dan kemarin dapat $36. Foto-fotonya seperti apa, silakan contek. So stay tune guys. Selamat sore dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Adhitya, matur nuwun matur suksma. Teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya, dan hari ini saya sudah memiliki satu mangkok mie ayam. Saya selalu tambah satu porsi sawi rebus. Saya bilang sama ini penjualnya, monggo mau dicas berapa. Dan ini karena di pinggir jalan, saya benar-benar cuman berjarak sekitar mungkin 2 meter dari jalan, benar-benar ini di trotoar. Kalau teman-teman kepengen tahu kenapa saya bisa ngevlog dengan suara yang lebih kondusif, saat ini saya menggunakan Saramonic. Dan kalau teman-teman pakai Saramonic, ini high quality clip on ya. Ini saya pernah review sih. Kemudian karena ini outdoor, saya pakai bulu-bulu ini untuk kayak nutupin audionya biar nggak kena angin guguk-guguk. Kemarin waktu di Canggu saya dicemagi, kena angin terus gitu ya. Baik, langsung akan saya share pada teman-teman semua foto-foto yang 7 foto lah. Memang masih ada banyak sisanya, cuman takutnya kepanjangan ya. Ini 7 foto aja. Yang pertama, teman-teman boleh contek ya, angle-nya boleh contek, deskripsinya juga boleh contek. Yang pertama ini adalah satu batu alam untuk lantai yang saya foto di Keraton Jogja. Ini baru laku pertama kali ya, 10 sen. Saya motretnya, waduh, ini kayaknya bukan di Keraton ini, 2020 kok, waktu Covid malahan. Ini natural square tile stone pavement background material for 3D Max rendering software. Jadi saya selalu bikin konten-konten yang intinya tekstur-tekstur seperti ini. Ini karena digunakan para interior designer, 3D artist, yang dia menggunakan 3D Max atau SketchUp untuk kemudian dia menyempurnakan satu desain bangunan. Teman-teman silakan contek. Rada kelihatan sih keywordnya, ada wallpaper, wall, walkway, urban, tile, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, ini barusan laku. Jadi tahun lalu itu anak saya kena namanya Singapore flu. Jadi flu Singapura itu kalau teman-teman ada yang udah punya anak, biasanya dia ada kayak ruam-ruam di tangan. Kemudian kayak sariawan yang jumlahnya banyak sekali, bisa 3-5 di bibir, di mulut ya. Nah ini saya pernah bikin variannya ini. Jadi yang namanya hal-hal semacam ini cuman kayak semacam ruam-ruam, terus gatal-gatal. Ini tuh sebenarnya suatu konten yang sangat bermanfaat di dunia medical dan healthcare. Nah ini kata kunci deskripsinya adalah kids hands with red stain. Red stain itu jadi kayak ruam-ruam begitu. On skin due to Singapore fever flu. Jadi karena flu Singapura ya. Ini kelihatan juga keywordnya ada wound. Wound itu sebenarnya luka sebenarnya. Virus, treatment, trauma,
malah ada namanya tomato flu nih, saya nggak ngerti apa, symptom skin. Jadi kalau saya bikin keyword ini kan saya pakai mykeyword.com, jadi ini langsung bisa 50 keyword. Kalau saya sih kadang-kadang saya pilih-pilihin minimum 40 ya. Foto ketiga. Foto ketiga ini pada waktu saya penerbangan dari Osaka, dari Tokyo, dari Narita ke Indonesia. Jadi yang namanya in-flight meals ini udah saya coba berkali-kali dan selalu laku. In-flight meals-nya, buku menunya itu teman-teman bisa coba. Dan alhamdulillah so far pengalaman saya selalu laku ya. Ini karena ini editorial, ada logo brandnya. Saya bilang bahwa Singapura 18 Januari 2024. Oh, ini pada waktu saya terbang dari Singapura ke Osaka. Scoot Airlines is selling in-flight meal of Pringles snack during the flight. Jadi Pringles tuh yang kayak apa ya, potato chip itu ya. Saya suka sekali beli kalau pas lagi di atas pesawat atau pas lagi traveling, karena itu nuansanya kayak saya nuansa traveling gitu. Keywordnya nggak kelihatan karena ini editorial ya. Tapi teman-teman silakan melogika aja. Ini sekarang foto keberapa tadi? Foto keempat ya. Ini foto keempat saya dapat di Malaka kemarin bulan September 2024 tahun lalu. Cukup menarik ya, karena yang tadi 10 sen, yang ini saya dapat $1.42. Jadi editorial itu juga fotonya juga harganya bisa bagus ya. Tetap tuliskan lokasinya Malaka tanggal 6 September 2024. All Chinese people are enjoying authentic Malay. Breakfast set consists of 2 soft boil and classic kopitiam black coffee. Jadi buat teman-teman yang lagi suka traveling, yang namanya dunia peranakan itu, kalau misalnya sarapan saya suka banget, biasanya ada 2 telur sama kemudian kopi. Coffee itu artinya kosong itu artinya nggak pakai gula. Jadi saya suka sekali sarapan ini. Selanjutnya foto kelima. Ini adalah foto yang saya ambil sebenarnya 2011 pada waktu saya ke Makau. Maka tulisannya Makau Oktober 2011, walaupun saya submitnya 2018. Jadi kalau teman-teman bikin foto editorial, itu deskripsinya adalah ketika foto tersebut diambil dan masih laku sampai sekarang. Government of Macau is placing a green signage in Senado Square to help visitors to find their ways in this area during summer holiday. Jadi signage itu di mana aja, bentuknya sama, mau Malioboro, mau Kota Tua Jakarta, Kota Tua Semarang. Itu kalau ada signage teman-teman bikin baik di Indonesia maupun di luar negeri itu laku fotonya. Oke. Yang berikutnya, oke, ini foto ke-6 ya. Ini juga laku berkali-kali karena sampai hari ini, bulan depan kan saya ke Singapura ya. Itu yang namanya Uncle Ice Cream ini bentuknya masih sama kayak begini. Maka dia terdownload 17 kali. Ini Orchard Road Februari 2012, saya ambil 2012 ya. Ini modified scooter in Singapore that used for selling an ice cream that usually do by an old man. Jadi teman-teman ke Singapura, teman-teman cobain makanan ini. Ini tuh $1, saya ngerasain dari $1 ya. Sampai sekarang mungkin harganya udah $2, saya nggak ngerti deh. Tapi ini enak banget. Silakan nyontek. Ini editorial juga karena ada logo Walls-nya. Foto terakhir. Ini ketika COVID juga, ini awal-awal saya bikin konten untuk dunia per-YouTubean ya, karena wedding fotografinya hancur COVID ya. Ini karena nggak ada logonya, ini masuk komersial dan baru laku pertama kali setelah 5 tahun ya. Tasty brown cookies with a plastic wrap, ini adalah cookies yang saya jual di Satu. Baik, nah sekarang sambil saya cepat-cepat ini mau makan. Jadi saya bisa share kepada teman-teman semua. Intinya betapa nikmatnya ya, yang namanya jualan foto di internet, khususnya di Shutterstock ini ya. Ini sumpitnya jonjing. Oh ya, oke. Saya pakai yang ini. Ini guys. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau jualan ya, jualan tuh foto apa aja bisa laku ya kalau menurut saya. Jadi cara jualan paling gampang itu adalah dengan cara jualan foto-foto yang ada di sekitaran rumah. Kalau teman-teman ngelihat saya ke Singapura, saya ke Jepang, itu kan karena saya udah lama motret ya, dan saya suka traveling, tapi sebentar. Kalau teman-teman yang nggak suka traveling nggak apa-apa, di sekitaran rumah itu adalah sebuah rezeki. Teman-teman mulai saja memotret. Bentar ya guys. Nah, ada daun ketapang, ada tanaman di dalam pot, kemudian ada semut. Mau foto maupun footage semuanya sama. Teman-teman yang sukanya bikin video aja. Footage itu
uangnya lebih gede. Cuman karena saya itu dulu awalnya adalah fotografer, footage saya bikin. Cuman stok footage saya tuh mungkin baru mau mencapai 10% dari stok foto saya. Jadi jangan ditiru lah. Ditiru juga nggak apa-apa sih. Cuman footage itu berpotensi uangnya lebih besar gitu. Teman-teman sabar aja, apalagi yang 4K. Daftar jadi kontributor itu tinggal daftar aja, masukin username, password, email, teman-teman verifikasi. Kalau teman-teman nggak bisa daftar, nggak verified, biasanya cuman Google Chrome-nya atau Google-nya belum diupdate ya. Ya ini sorry to say bahwa saya pengguna iOS, jadi iOS itu selalu normal untuk berbagai macam situasi, jadi nggak ada update-updatean. Walaupun iOS-nya belum diupdate, saya masih bisa berjualan lah kalau pakai iPhone. Cuman ini Android juga bisa. Lalu kemudian tadi yang kedua adalah motret apapun yang ada di sekitaran rumah. PayPal, pajak nanti aja kalau teman-teman sudah mau sudah mau payout ya. Lalu yang berikutnya editing. Editing itu kalau teman-teman tadi lihat ya, editingnya saya itu natural sekali. Jadi apa adanya, kemudian warna misalnya saya sumpit warnanya merah begini ya merah, sawi hijau misalnya warnanya hijau ya hijau. Saya mempergunakan Lightroom Premium, di mana Lightroom saya berbayar, itu setahun sekitar 370-an ribu. Saya berbayar. Sebenarnya teman-teman nggak berbayar juga nggak masalah. Kalau cuma buat ngedit itu nggak ada masalah. Cuman nyari kebutuhan kerjaan saya sih, saya harus pakai yang berbayar dan 370 ribu setahun itu murah sekali untuk pengeluaran saya dalam 1 tahun. Gitu. Yang berikutnya editing tadi sudah. Oh ya gears, teman-teman mau pakai handphone, pakai smartphone, pakai DSLR, pakai mirrorless, teman-teman pakai apapun handphone ya, smartphone semuanya boleh. Jadi jangan nyembah alat lah, jangan menggunakan alat itu sebagai sebuah kalau nggak ada alat itu teman-teman nggak bisa berkarya. Kemarin juga ada yang tanya, Mas kenapa nggak pernah takut karyanya dicontek? Orang yang takut karyanya dicontek, satu saya yakin ya, ini tak kasih tahu. Orang yang takut kreasinya itu dicontek, itu satu, duitnya pasti tipis, kantongnya tipis, artinya duitnya nggak banyak. Yang kedua, dia ini faktor keimanannya kurang. Faktor keimanan tuh gini, teman-teman saya bocorin karya-karya saya, teman-teman nggak akan pernah mampu mencuri harta saya. Tapi itu berlaku juga sebaliknya. Saya nyuri rezekinya teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang memotret tentang alam gitu, terus saya mau masuk ke situ gitu ya. Bisa motretnya bisa, tapi mencuri rezeki teman-teman nggak bisa. Maka dari dulu zaman saya di wedding fotografi ya, kalau misalnya ada yang bilang bahwa wah yang itu jualnya kemurahan, nanti dia laku, saya nggak laku karena saya mahal gitu. Saya nggak peduli kok. Saya yang lain price war gitu, yang lain perang harga, saya masih menikmati 70 juta rupiah untuk 1 kali pemotretan. Jadi jangan merasa teman-teman takut kalau karyanya dicontek. Dan bagaimana cara mencontek karya saya? Gampang. Contek aja plek ketiplek. Tapi kemudian dimodif. Dimodif tuh gini, deskripsinya teman-teman harus berbeda karena disesuaikan. Kayak tadi kan saya motret in flight meals. Teman-teman jangan motret in flight meals yang sama gitu. Pringlesnya jangan yang sama. Tapi misalnya teman-teman lagi terbang, teman-teman motret misalnya Coca-Colanya, teman-teman motret makanan snack-snacknya kan ada kadang-kadang ada puding, ada donat segala macam, teman-teman motret aja gitu. Kemudian tekstur, tadi saya udah contohin misalnya teksturnya tentang batu alam yang ukurannya kotak-kotak, ini kayak batu di Bali ya. Itu teman-teman bikin aja tegel rumahnya teman-teman difoto, yang di dapur kayak apa, yang di ruang tamu kayak apa, itu semua difoto. Yang penting lightingnya bagus. Satu tips ya, kalau misalnya teman-teman punya satu material ya, material itu misalnya kayak gini nih. Ini kelihatan nggak ya? Nah ini biasanya dia bertekstur karena ada lubang-lubangnya. Nah cara motret yang bertekstur ini sederhana, pakai cahaya samping. Jadi ketika cahaya samping itu teman-teman lihat cahaya mataharinya dari sebelah mana. Kalau misalnya teman-teman mataharinya dari sebelah sini, terus objeknya di sini, nah ini biasanya teksturnya nanti akan kelihatan. Ini teori fotografi, jangan dibantah gitu ya. Nah maka silakan coba. Lalu yang berikutnya adalah konsisten motret. Nah ini yang paling berat. Konsisten itu kalau saran dari saya pribadi ya, 1 hari itu wajib submit 1 foto dan jangan berhenti selama 3 bulan. Jangan pernah berhenti selama 90 hari. Mau itu Senin sampai Minggu teman-teman submit terus, ditolak ataupun approve, rejected ataupun approve, submit terus. Karena itu algoritmanya akan semakin bagus. Jadi teman-teman nanti akan dianggap sebagai seorang kontributor yang produktif gitu. Sampai sekarang pun saya masih submit terus. Saya kalau nggak submit saya nggak bisa dapat duit. Jadi kurang lebih begitu.
Teman-teman pengen belajar lebih lanjut, gampang. Tinggal subscribe channel YouTube saya punya lebih dari 1000 vlog tentang jualan foto di Shutterstock. Itu teman-teman yang pengen dapat ilmunya gratisan, silakan nonton. 1000 vlog lebih, saya jamin. Jadi teman-teman mau ada yang tentang foto pakai handphone, ada yang foto pakai DSLR saya udah nggak pakai sih. Mirrorless, terus kemudian bagaimana cara bikin collection, bagaimana cara ngeditnya, bagaimana cara submitnya, semuanya ada. Tapi kalau teman-teman kepengen lebih komprehensif, saya ada ebook. Ini basic sama intermediate, bundling biasanya lebih enak ya, karena langsung bisa dapat 2 keilmuan. Basic ini jualan foto yang Shutterstock, ini lebih ke arah mentality, mindsetnya. Terus kemudian yang kedua Shutterstock ini technical. Teman-teman bisa download, linknya ada di bawah. Teman-teman yang kepengen misalnya motret pakai handphone ya, itu ada, saya tulis ebook namanya Phonography. Phonography ini adalah bagaimana cara saya menggunakan handphone untuk motret berbagai macam hal. Dari mulai untuk keperluan Shutterstock sampai keperluan brandingnya Cendela sama 10, itu setiap hari, weekly, monthly, itu semua saya pakai handphone. Jadi nggak bisa dianggap sebelah mata ya, yang namanya smartphone itu sekarang keren-keren. Phonography ini bisa dibeli terpisah, Phonography, atau bisa dibeli juga bundling dengan presetnya. Preset yang namanya Joyful preset ini preset yang saya masih pakai sampai hari ini. Untuk semua pekerjaan saya belum pernah bikin preset lain, dan preset ini murah kok, cuma 75.000, teman-teman tinggal klik, nggak bisa langsung bagus ya. Jadi preset itu bukan ngubah foto sampah jadi bagus. Preset itu teman-teman punya foto yang sudah balance ya, gelap terangnya balance, highlightnya balance, teman-teman kasih preset, itu teman-teman akan lebih mudah dalam proses editingnya, karena proses editing yang saya sukai itu adalah natural ya, jadi sharp and clear, jadi semuanya serba jelas. Baik untuk foto isolated pun, foto-foto muka saya pakai baju merah, bawa gitar, segala macam, itu semua saya pakai edit, saya pakai Joyful preset ini. Teman-teman kepengen lebih detail lagi, teman-teman bisa masuk ke kelas PHOTOTUBE. PHOTOTUBE itu kalau semacam kuliah foto selama 12 bulan dan kurikulumnya sudah ada. Teman-teman tinggal lihat aja kurikulumnya di link di bawah. 12 bulan, bahkan teman-teman yang join sekarang, teman-teman sudah bisa masuk ke, masih bisa masuk ke pembelajaran yang bulan pertama. Bulan pertama tuh November 2024 saya bikin waktu masih di Bali. Jadi banyak sekali variannya. Teman-teman yang mau langsung offline di Jogja, teman-teman harus DM saya. Nanti saya kasih nomor tim saya, terus teman-teman janjian. Itu nanti pembelajarannya di 10 sama Cendela. Jadi teman-teman langsung ketemu saya. Slotnya terbatas buat yang offline, karena saya honestly lebih suka kalau yang offline tuh biasanya sedikit orangnya, saya nggak mau banyak-banyak gitu. Kalaupun 1 orang boleh, 2 orang boleh, cuman kayak maksimum waktu itu barengan tuh 4 orang. Saya nggak mau lebih dari itu, karena ya berharapnya nggak lebih dari itu ya, karena biar lebih detail aja. Baik teman-teman, mudah-mudahan video vlog kali ini bermanfaat. Saya mau makan mie ayam dulu. Ini satu rezeki yang saya nggak pernah sangka-sangka ya. Tadi pagi kepengen makan mie ayam gerobak biru, sekarang saya dapat mie ayam gerobak biru. Jadi begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya.